Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para peserta pesantren kilat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui bahwa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat Islam, orang-orang yang beragama Islam mempunyai satu kitab suci, yaitu Al-Quran. Kitab suci yang menjadikan petunjuk dan pedoman hidup kita sebagai umat Islam agar kita selamat di dunia dan di akhirat. Setiap muslim harus selalu berpegang teguh pada Al-Quran dalam segala aspek kehidupan. Membaca kitab suci selain merupakan bagian dari ibadah yang berpahala tinggi, juga membaca kitab suci Al-Quran ini bisa menjadi salah satu obat hati. Al-Quran artinya bacaan. Qara'a yaqra'u, membaca. Sebagaimana di dalam surah Al-Qiyamah ayat 17 sampai 18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna alaina jam'ahu wa qur'anahu fa idza qara'nahu fattabi' qur'anahu." Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya di dadamu dan membuatmu pandai membacanya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu. Sedangkan secara istilah Al-Quran artinya kalam Allah, kalamullah. Kata-kata yang paling indah di muka bumi ini adalah Al-Quran, yang merupakan kalam Allah Ta'ala. Al-Quran adalah kalimat-kalimat suci yang bukan berasal dari manusia, jin, setan maupun malaikat. Kesucian kalamullah tersebut tidak ada yang mampu menandinginya, bahkan meski hanya satu ayat. Seorang ahli sastra, jawara sastra pada zaman Nabi Muhammad SAW bernama Abdul Walid pernah berkata, "Aku belum pernah mendengar kata-kata seindah itu. Itu bukanlah syair, bukanlah sihir, dan bukan pula kata-kata ahli tenun. Sesungguhnya Al-Quran itu ibarat pohon yang daunnya rindang, akarnya terhujam hingga ke dalam tanah. Susunan kata-katanya manis dan enak didengar. Itu bukanlah kata-kata manusia. Ia tinggi dan tak ada yang dapat mengatasinya." Al-Quran adalah mukjizat Nabi Muhammad SAW. Mukjizat bermakna sesuatu yang luar biasa, yang tidak mungkin didapat oleh manusia biasa, melainkan khusus bagi Nabi dan Rasul, yaitu untuk meneguhkan kenabian dan kerasulan, serta untuk menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala.
Begitulah Al-Quran sebagai salah satu mukjizat Nabi Muhammad SAW. Tidak mungkin diterima orang lain. Siswa-siswi SMPN 4 Cipatat peserta sanlat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran diturunkan berangsur-angsur, mutawatir. Proses turunnya Al-Quran tidak diturunkan secara langsung sebanyak 30 juz, tetapi secara berkala, ayat demi ayat. Para ulama ada yang berpendapat jika waktu turunnya Al-Quran adalah 23 tahun. Ada pula yang merincikannya selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Al-Quran disampaikan untuk manusia, disampaikan kepada manusia, umat Nabi Muhammad SAW, yaitu untuk pedoman, petunjuk, pedoman hidup kita, pedoman umat Islam, way of life, jalan kehidupan. Di dalam Al-Quran kerap kita jumpai bahwa Allah menyapa bukan hanya untuk orang yang beriman, tetapi juga seluruh manusia. Para peserta pesantren kilat, siswa-siswi SMPN 4 Cipatat yang dimuliakan Allah, membaca kitab suci Al-Quran adalah ibadah. Meski hanya satu huruf, membaca Al-Quran dengan niat yang tulus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bernilai ibadah dan berpahala besar. Hal ini berdasarkan salah satu hadis yang berbunyi, An Abdullah ibni Mas'udin radhiyallahu anhu yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan dengan bacaan tersebut. Satu kebaikan dilipatkan menjadi 10 kebaikan semisalnya. Dan aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Rawahu Tirmizi. Jadi pahala kebaikan untuk satu huruf Al-Quran adalah 10. Berarti di dalam alif lam mim, alif satu kebaikan, lam satu kebaikan, mim satu kebaikan, masing-masing dilipatkan menjadi 10, berarti 30 kebaikan. Berarti berapa pahala yang bisa kita dapatkan kalau membaca 30 juz sampai tamat, apalagi pada bulan Ramadan. Mengerjakan pekerjaan sunat sama dengan pekerjaan wajib, dan mengerjakan pekerjaan wajib dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para peserta pesantren kilat, siswa-siswi kelas 7, 8, 9 SMPN 4 Cipatat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quranul Karim sebagai kitab suci umat Islam mengandung di dalamnya petunjuk-petunjuk
bagaimana kita melakukan kebaikan-kebaikan, bagaimana kita mengarungi kehidupan ini supaya selamat di dunia dan di akhirat. Begitu juga apa yang kita lakukan pada bulan Ramadan, yaitu kewajiban ibadah saum. Ada petunjuknya di dalam Al-Quran. Di antara petunjuknya yaitu di dalam surah Al-Baqarah ayat 183, surah Al-Baqarah ayat 184, surah Al-Baqarah ayat 185. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui, yaitu mengetahui manfaat dan hikmah puasa. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asyhara falyasumhu wa man kana maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantikannya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Para peserta pesantren kilat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berpuasa sudah diwajibkan sejak zaman Nabi Adam alaihissalam sampai kepada umat Nabi Muhammad SAW. Walaupun beda bilangan dan waktunya. Adapun puasa Ramadan yang dilakukan setiap tahun oleh umat Islam
Waktunya ditentukan dan bilangannya juga ditentukan. Ayyamam ma'dudat, yaitu beberapa hari tertentu. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran, yaitu pada bulan Ramadan. Jadi puasa yang diwajibkan kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, umat Islam, yaitu pada bulan Ramadan selama 1 bulan. Para peserta pesantren kilat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa sudah diwajibkan kepada umat Islam dan orang-orang sebelum umat Islam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, diwajibkan kepada orang-orang yang beriman. Kenapa tidak diwajibkan kepada orang-orang yang beragama Islam? Karena puasa ini termasuk kewajiban yang berat, pekerjaan yang berat yang harus dilakukan oleh umat Islam. Jadi bonus, jadi penghargaan untuk umat Islam yang beriman. Karena banyak yang mengaku beragama Islam tapi tidak menjalankan apa-apa yang diwajibkan, diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, justru mengerjakan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istilahnya Islam KTP. Nah, puasa ini diwajibkan kepada orang-orang beriman karena merupakan pekerjaan yang berat yang harus dilakukan oleh umat Islam yang beriman. Sehingga di dalam hadis disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zanbi. Man qama Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zanbi. Man soma, barang siapa saum Ramadana pada bulan Ramadan imanan, semata-mata didasari keimanan, iman, wahtisaban, mengharap pahala dan ridho Allah, ghufira lahu ma taqaddama min zanbi, dosa-dosa yang telah lalu akan diampuni. Kemudian man qoma, barang siapa bangun melakukan sholat malam Ramadana pada bulan Ramadan imanan, semata-mata didasari keimanan, didasari iman, wahtisaban, mengharapkan ridho pahala Allah, ghufira lahu ma taqaddama min zanbi, dosa-dosa yang telah lalu akan diampuni.
Jadi kalau melakukan saum dengan sesuai dengan ketentuan syariat Islam, akan seperti bayi terlahir kembali. Dosa-dosa yang telah lalu akan diampuni. Tapi semuanya didasari dengan iman dan mengharap pahala dari Allah. Jadi hanya orang-orang yang beriman melakukannya. Tidak puasa, hanya ikut-ikutan. Apalagi kalau melakukan puasa tapi tidak melakukan sholat, itu ibarat debu di tengah jalan tertiup angin, habis, tidak punya pahala sama sekali. As-sholatu imaduddin, sholat merupakan tiang agama. Para peserta pesantren kilat, siswa-siswi SMPN 4 Cipatat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kerjakan ibadah saum dengan baik dan benar. Harus sesuai dengan ketentuan, harus sesuai dengan syariat Islam. Jangan sampai sia-sia hanya merasakan lapar dan dahaga. Rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'. Rubba qaimin laisa lahu min qiyamihi illas sahar. Rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'. Berapa banyak orang yang melakukan saum tidak mendapatkan pahala apa-apa kecuali perasaan lapar dan haus. Rubba qaimin, dan berapa banyak yang bangun melakukan sholat malam, laisa lahu min qiyamihi, tidak mendapatkan pahala apa-apa dari sholat malamnya, illa sahar, hanya begadang. Jadi semuanya harus didasari iman dan mengharapkan pahala dari Allah. Yang pertama didasari iman, bukan hanya mengharapkan saja, mengharapkan pahala saja. Para pesantren kilat, para peserta pesantren kilat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Allah tidak memberatkan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam jika dalam keadaan sakit atau di dalam perjalanan tidak melakukan puasa. Allah memberikan keringanan karena Allah tidak menghendaki kesukaran. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Jadi jika dalam keadaan sakit, kalau melakukan puasa sakitnya bertambah parah, bahkan mengancam kematian, boleh tidak berpuasa. Atau di dalam perjalanan tidak kuat, boleh tidak berpuasa. Tapi pada hari-hari yang lain di luar puasa harus diganti sebanyak yang ditinggalkan. Nah, pada waktu mau mengganti puasanya tapi tidak kuat juga, boleh tidak puasa tapi harus membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Siswa-siswi SMPN 4 Cipatat kelas 789 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Pada kesempatan ini kita dipertemukan untuk yang terakhir kali, yaitu untuk pertemuan kedua, yang mana kita akan bertemu lagi. Insya Allah masa pandemik ini akan berakhir. Semoga cepat berakhir, kita bisa bertatap muka. Untuk itu semoga kita bisa menjalankan ibadah saum sampai tuntas, sampai 1 bulan. Bahkan kita bisa berjumpa lagi pada Ramadan yang akan datang. Mari kita lanjutkan. Allah berfirman, ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaitu beberapa hari tertentu, maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, karena kebajikan itu akan kembali kepada dirinya, maka itu lebih baik baginya. Dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Surah Al-Baqarah ayat 184. Dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui, yaitu mengetahui manfaat dan hikmah puasa. Siswa-siswi SMPN 4 Cipatat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hikmah puasa sangat banyak. Di antaranya hikmah dan manfaat puasa Ramadan untuk kesehatan tubuh, bisa meningkatkan kontrol gula darah, dapat meningkatkan kesehatan jantung dengan menjaga tekanan darah dan kadar kolesterol, dapat meningkatkan fungsi otak, membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan metabolisme, dapat menunda penuaan, memperpanjang usia. Itu diantaranya manfaat puasa bulan Ramadan untuk kesehatan tubuh. Bukan hanya manfaat untuk kesehatan tubuh, juga untuk kesehatan jiwa. Pertama, untuk kesehatan jiwa, bisa mengontrol diri sendiri pada hari-hari atau bulan di luar bulan puasa. Biasanya kita lapar mata dengan nafsu melihat barang-barang padahal tidak perlu. Ingin dengan nafsu ingin dibeli sehingga kurang bermanfaat, pemborosan. Makanan dibeli begitu banyak. Nafsu yang digunakan. Nah, pada bulan Ramadan ini diperintahkan oleh Allah untuk tidak makan dan minum mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Dilatih beberapa jam. Bukan itu saja, tapi kita harus bisa mengendalikan hawa nafsu. Sehingga
pada bulan Ramadan kita dilatih untuk mengendalikan hawa nafsu, sehingga kita dilatih untuk mengontrol diri sendiri. Sehingga 11 bulan kemudian kalau kita bisa menerapkan, bisa mempraktikkan apa yang terlatih pada bulan Ramadan, berarti saum Ramadan kita yang dilakukan berhasil di dalam kehidupan kita. Kemudian bisa mengurangi kecanduan, bahkan menghilangkan kecanduan, terutama bagi perokok. Nauzubillah, jika ada juga yang suka mengkonsumsi miras, minuman keras. Setiap hari dilatih untuk tidak merokok, untuk tidak mengkonsumsi candu. Beberapa jam sejak terbit fajar hingga terbenam matahari. Sehingga setelah lepas bulan Ramadan, pada bulan-bulan yang lain bisa menghilangkan kebiasaan merokok. Masa ketika bulan Ramadan setiap hari selama beberapa jam bisa meninggalkan candu tersebut. Setelah Ramadan seharusnya kebiasaan pada bulan Ramadan bisa dipraktikkan, itu tidak mengkonsumsi candu lagi. Yang berikutnya, manfaat untuk kesehatan jiwa. Menstabilkan emosi. Manfaat puasa bagi kesehatan jiwa yaitu menjaga emosi kita stabil. Jika kita menjalankan puasa dengan benar, insya Allah emosi kita akan stabil, karena setiap saat kita menjaga hawa nafsu, tidak mengendalikan kita, tidak menguasai kita. Kita tidak akan dikendalikan oleh emosi, kita tidak akan mudah marah, kita tidak akan membicarakan orang lain, membicarakan kejelekan orang lain, ghibah, kita tidak akan menghina orang lain, kita tidak akan memfitnah orang lain, dan penyakit-penyakit hati yang lain tidak akan kita lakukan. Emosi kita akan stabil pada bulan Ramadan ketika kita melakukan saum yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala. Siswa-siswi pesantren, para peserta pesantren kilat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Manfaat lain dari saum Ramadan yang kita lakukan untuk kesehatan jiwa. Karena keadaan hati kita yang tenang, menahan emosi kita stabil, pikiran juga otomatis akan jernih, akan bersih, tidak ada pikiran-pikiran kotor. Kita terjaga dari penyakit-penyakit hati yang akan menimbulkan pikiran-pikiran kotor, yang akan menimbulkan otak mumet, otak sakit kepala, dan lain-lain. Pada bulan Ramadan semuanya itu akan hilang karena kita dekat kepada Allah, kita beriman kepada Allah. Otomatis dengan sendirinya konsentrasi kita akan bagus, sehingga produktivitas atau hasil kerja kita, proses pekerjaan kita baik, otomatis produk atau hasil pekerjaan kita akan sangat bagus pada bulan Ramadan. Jadi jangan sebaliknya pada bulan Ramadan bermalas-malasan, tidur terus-terusan, lebih banyak tidur dari mengerjakan pekerjaan-pekerjaan
yang lain. Walaupun tidur orang puasa itu masih tergolong ibadah. Siswa-siswi SMPN Cipatat, peserta pesantren kilat tahun bulan Ramadan tahun 1442 Hijriah bertepatan dengan bulan April tahun 2021 Miladiah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Manfaat untuk kesehatan jiwa yang lain. Depresi atau tekanan jiwa, tekanan batin. Karena sesuatu hal, misalnya kegagalan, tidak tercapai apa yang dicita-citakan, menjadi depresi, atau ada tekanan-tekanan lain dari luar sehingga membuat sakit hati, depresi, tertekan jiwa. Pada bulan Ramadan, depresi tersebut insya Allah akan berkurang, bahkan hilang. Karena kita sedang beriman kepada Allah, dekat kepada Allah. Sehingga kalau kita sudah berusaha yang optimal, maksimal 100%, bahkan lebih dari 100%, kita tidak berhasil, maka kita akan menerima apa adanya ketentuan Allah, qanaah, sabar dan tawakal. Jadi depresi akan terhindari, akan hilang, tidak akan mengalami depresi pada bulan Ramadan ketika kita menjalankan kewajiban ibadah saum. Kemudian penyakit Alzheimer, yaitu penyakit otak yang mengakibatkan penurunan daya ingat, kemampuan berpikir dan bicara, itu bisa diturunkan pada bulan Ramadan, bahkan dihilangkan. Itu penyebab keadaan hati kita yang tenang, tentram, bahagia, karena dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Otomatis dengan sendirinya penyakit-penyakit Alzheimer, penyakit-penyakit yang lain, penyakit otak yang lain akan hilang, berkurang, bahkan hilang. Mood kita juga akan bagus, akan bisa diperbaiki. Kita akan selalu merasa bahagia, akan selalu merasa senang, sehingga semua pekerjaan, bahkan pekerjaan berat juga, akan dengan sukacita kita lakukan. Bahkan yang paling berat, gangguan jiwa, sekarang istilahnya ODGJ, orang dalam gangguan jiwa. Penyakit jiwa bisa disembuhkan dengan melakukan saum atau puasa Ramadan. Karena perilaku kita orang yang melakukan saum, yaitu senantiasa menahan diri dan tidak dikendalikan oleh hawa nafsu, membuat kondisi mental lebih tenang dan terkontrol. Demikian para peserta pesantren kilat yang bisa Bapak sampaikan. Semoga yang Bapak sampaikan bermanfaat bagi kita semua, dan kalian tidak merasa puas sehingga mencari lagi ilmu-ilmu yang kurang dari Bapak, mencari dari orang lain, dari ustadz yang lain, dari kiai di tempat kalian, sehingga kalian terus punya keinginan untuk mencari ilmu sebanyak-banyaknya, sejauh-jauhnya mencari ilmu itu. Thalabul ilmi walau bisin, tuntutlah ilmu walaupun di negeri Cina. Dari Indonesia, negeri Cina itu jauh,
berarti sejauh-jauhnya. Kebanyakan orang Cina itu bukan beragama Islam, jadi tuntutlah ilmu walaupun bukan dari orang yang beragama Islam. Aqulu qawli hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.